Welcome to New Randa Garut Podcast. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio ini kita Pak. Mungkin ini suatu bisa dikatakan edisi perdana Pangitan Pak di acara talkshow ini membahas mengenai COVID. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai dampak COVID sampai sejauh mana di dunia pendidikan, khususnya untuk pada pagi hari ini di kampus atau dunia pendidikan. Yang pertama mungkin Pak, ada nggak sih efek yang terasa langsung ketika wabah corona melanda bangsa Indonesia terus merambat ke daerah yang terjadi di Kabupaten Garut ini sendiri? Apakah kuliah langsung berhenti? Terima kasih Mas Kang Toto ya. Jadi itu saja kan bahwa kita sekarang harus menyadari bahwa kita sudah merupakan bagian dari masyarakat global, sehingga apa yang terjadi di global itu akan berpengaruh kepada kita langsung tidak langsung, cepat atau tidak kan ya. Tahu bulan Januari, akhir Januari sudah mulai ada isu-isu seperti itu. Nah kuliah kita jangan saja seperti biasa, karena saya pikir itu adalah masih jauh dari kita, itu di negara lain. Itu juga kita masih ingat kejadian flu burung juga ada. Jadi katanya saat itu bahwa ya hampir sama dengan flu burung, kita santai-santai saja. Nah lama-lama kemudian kejadian semakin membesar dan ternyata udah mulai ada curiosity kepada orang ini seperti apa sih sebenarnya. Dan akhirnya pemerintah mengumumkan bahwa kita menghadapi masa gawat pandemi COVID. Nah ini langsung saat itu saya bersama-sama rapat dan juga kita bisa melakukan rapat kita lockdown dulu. Kurang lebih bulan akhir Maret ya kita lockdown, pertimbangannya sama, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Ada kooperatif sekarang kedua Dikti, Kemendikbud, juga ada himbauan saat itu juga kita lakukan secara bertahap, kan jika lihat kondisi daerahnya apakah sudah ada kejadian atau mungkin sudah banyak. Kan Garut termasuk yang ada dampaknya kita. Masih agak aman waktu bulan. Gitu itu masih tenang aja. Itu di Jakarta. Kita di Garut jarang jalan-jalan keluar kota, keluar negeri kan ya. Tapi lama-lama kemudian kejadian, akhirnya kita lockdown saat itu memang sudah dampak sekali. Paling tidak kita belum secara belum siap. Kenapa? Karena sebenarnya kita juga sebenarnya menyadari bahwa akan ada masanya ketika proses pendidikan itu tidak harus selalu dilaksanakan di tempat yang sama. Ya, kita sudah menyiapkan, kita sudah ada buat lembaga namanya PIP, Pusat Inovasi Pembelajaran. Kita sudah menyiapkan sistemnya. Tapi kan benar-benar terkejut, kita nggak sama-sama. Untuk ujian sendiri gimana nih Pak? Kan biasanya kalau UTS. Nah ketika daring ini sendiri. Itu kan sudah biasa. Jangan kan kita bicara kuliah dulu aja deh. Kuliah. Ketika kuliah itu kan bingung. Pertama, dosen harus mulai. Dosen kan tidak semuanya punya kapasitas yang cepat dan menghadapi perubahan teknologi. Yang perlu juga dosen masuk juga infrastruktur, ya jaringannya seperti apa, ya dan juga terakhir itu masalah biaya. Ini yang begitu pertama kali itu langsung kita mendapatkan keluhan dari mahasiswa dan fakultas, dari dosen kan mau nggak mau terdampak juga kayak ketika orang tua mungkin usahanya agak macet, biaya juga. Ya itu kan ada biaya tambahan Kang Noto. Kan biasanya tidak ada pulsa, sekarang pulsa kuota untuk bisa menyalakan daring, karena kita juga kaget ya. Saat itu mungkin kita hanya mengatakan bahwa kita kuliah daring, kemudian dosen dipersilakan menggunakan metode bisa Zoom, bisa Google, tapi juga kan itu nggak gratis. Pakainya gratis, tapi ketika mendengarkan dosen bicara itu kan bertarif ya. Bertarif, artinya beliau pakai kuota kan. Nah ini yang jadi masalah, dan kuota tidak murah kan Toto, ya. Kalau di kampus barangkali kita bisa memberikan insentif buat dosen untuk itu. Tapi kampus kan banyak sekali mahasiswanya kan, ini juga kita bingung. Kalau tahu Pak sampai saat ini jumlah mahasiswa berapa itu? 1 sampai semester yang. Kemarin kan kita terima 1.736 orang, sebelumnya ada 6.900 pada Pornaf kemarin yang sudah dan lain mungkin sekitar 1.500 orang. Nah biasanya kita menggunakan data yang di follow up Dikti, jadi yang dilaporkan ke pemerintah. Jadi kan sekarang itu semua juga daring. Nah ini jadi yang dilaporkan ke pemerintah. Jadi kan sekarang itu semua juga daring. Nah ini jadi kita juga membiasakan mahasiswa untuk daring. Ya ujian kan atau bingung mana? Ujian kan susah kan. Kalau dulu kan bisa diawasi langsung. Ya sekarang kan enggak. Ya soal bisa kita kirim. Jadi soal kita punya sistem LMS, Learning Management System, bisa mengatur
mengatur bagaimana kapan soal dikeluarkan, kapan mahasiswa bisa download soal, kapan dia bisa upload jawaban. Tetapi masalahnya kan tadi saya bilang tadi, kita nggak tahu dia ujian sama siapa. Nggak ada kamera. Nggak terpantau ya. Itu mantap. Ini juga yang karena saya apa ada mahasiswa yang tinggal di daerah yang terpencil. Yang susah sinyal itu juga. Sinyal itu bingung mereka apa nggak bisa kirim file. Saya bilang kan kita ada durasinya. Kalau dia tidak mengirimkan jalan itu dianggap tidak ikut ujian. Nah, jadi Pak, kalau ujian secara ketika kuliah tatap langsung kan, misalkan mata kuliah bisa 90 menit 60 menit durasi. Nah, ketika daring ini ujiannya sama beda ya. Cuman kita masih ada jeda mereka kesempatan mereka setup. Jadi kalau ujiannya jam mana? Jam 7 pagi sampai jam setengah ya, setengah 9. Itu kita sudah izinkan masuk untuk download soal sebelum karena kan itu butuh waktu dan ini kalau langsung kan. Jadi itu sebenarnya kita ada kelonggaran dan mengumpulkannya juga kan ujian misalnya sebesar saja ujian selesai jam 5.30. Kita masih beri kesempatan waktu mereka mahasiswa untuk upload itu kurang lebih setengah jam dengan catatan bahwa dia menjawab mesti jawabannya dan dikirim ke kita ke server itu kurang lebih setengah jam. Jadi emang agak kembali tadi Pak ke kendala ketika susah sinyal ini solusinya seperti apa Pak? Apakah memang ada kebijakan ya udah tadinya setengah jam ditambah jadi misalkan 40 menit? Enggak, kalau enggak cuma ada kita bicara setupnya. Setupnya penyesuaian ya kan mereka harus download soal sehingga pada saat jam time itu soal sudah dipegang sama dia. Dan juga ketika dia mengumpulkan jawaban kan 11 jam setengah tutup. Artinya secara teoritis dia harus menghentikan pekerjaannya dan mempunyai waktu untuk mengirimkan ke kampus. Nah, waktunya agak longgar kan secara teoritis mestinya lah menit dia beres ya. Ya, 10 menit dia beres. Tapi kan nggak begitu kan karena kan infrastruktur setiap daerah kan beda-beda. Nah, makanya kita kasih waktu setengah jam. Jadi praktiknya ujian itu 1 jam setengah tambah lagi baru 3/4 jam untuk persiapan. Nah, itu yang kedua juga sebenarnya kita juga ada kelonggaran. Seperti apa? Dari foto, ya jawabannya itu juga karena masalah juga multiple choice dan banyaklah masalah. Tapi yang satu hal yang saya agak masalah itu menurut saya adalah bagaimana kita mengecek bahwa dia itu benar-benar mengerjakannya secara individu itu yang susah. Ya, sehingga mohon maaf pada kuliah daring ini kita sudah menekankan dosen bahwa jangan hanya terlalu mengandalkan dari ujian, lebih banyak dari kehadiran mahasiswa di kuliah daring dan lebih banyak tugas. Nah ini ya, masuk dulu, Pak tugas banyak, ada aku mah tuh karena kita bingung ya kalau hanya ujian saja kan nanti protes, Pak seperti itu. Tahu sedikit dan ketika ujiannya di video gitu Pak, itu mau protes lagi, pertama kameranya, kemudian juga laptopnya, kemudian juga pulsanya, itu paling sensitif pulsa, meskipun kita sekarang nggak bantu 40 giga ya, 40 giga buat mahasiswa sebesar mahasiswa bulan. Nah, cuman yang semester 1 belum, karena belum datanya kan belum diminta sama Jakarta. Jadi mahasiswa itu sekarang dapat 40 giga dan tapi juga hati-hati karena kan kita ngambil data dari mana mahasiswa? Ngambil dari database kita. Mahasiswa kan kadang ganti handphone, ganti nomor. Belum lagi yang mungkin kemusibahan hilang atau kita banyak lama dongeng aplikasi Riana. Jadi kemarin itu kita ada 5.600. Yang valid cuma 4.000-an, yang 1.000 telat. Apa akibatnya protes mahasiswa? Oh, lembaga sih bilang enggak, coba sih kita mau cek lagi dan lebih gitunya, atau kebagian agenda gitu. Ya, itu kebagian. Ibu banyak kan orang diskriminasi kan enggak. Oke, kamu pegang datanya. Baru kemarin kita terima lagi datanya. Ya, selalu begitu karena juga tapi saya berharap ke depan ini akan semakin baik lagi karena data sudah valid. Dosen juga dikasih. Saya dikasih sama pemerintah. Dengan LMS. Sekarang harus kita perbaiki lagi sehingga mahasiswa kita bisa tahu mahasiswa itu hadir tidaknya. Kalau dulu kan kita bingung, nonton Google, kamu nggak bisa kan manual jadi ribet. Sekarang mahasiswa itu harus login, kemudian pada jam kuliah dia, setelah jam awal kuliah, jadi jam 7 sampai jam 6.30 ya, SKS. Itu dia harus download itu dianggap dia hadir ke kuliah. Setelah kuliah kok mah, pulang ke apa kan mulai kuliah atau mulai kabur kan, pasti kan ada mekanisme. Jangankan itu kemarin aja waktu PPKMB ya, itu kan ada 1.700 diperhatiin sama staf kita itu mahasiswa Zoom itu kan macam-macam kan, santai, naon kan kita nggak tahu. Ini kan salah satu kelemahan. Kita juga tahu tapi susah ngingetinnya.
Ya saya berharap sih ini juga kita antisipasi ke depan nih Mas Karmato nih. Saya bikin kita akan bisa dibikin jalur kuliah ketat. Kenapa? Nggak ada alasan nggak kuliah nggak ada. Kalau dosen dia berhalangan maka dia harus segera upload materi. Kemudian nanti ketika jam tersebut dia bisa masuk bisa dan kalau menurut dosennya sendiri Pak, apakah ketika menyampaikan materi kuliah harus ke kampus atau bisa dari rumah? Itu kan nggak harus kan. Masuk kan punya komputer masing-masing download. Cuman dosen itu diminta untuk download materinya itu minimal seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya Supaya masuk bisa belajar kan gitu. Tapi juga maksudnya di awal-awal sempat bingung kita juga sampai dosennya diundang ke kampus. Jadi kita siapkan alat-alatnya, karena kan dia mungkin nggak punya alat-alat yang mantap lah untuk menggunakan daring gitu. Nah ini Pak mungkin ada masukan tulisan dari mahasiswa bahwa juga kemarin pas magang di tempat kita ini katanya merindukan suasana perkuliahan tatap muka langsung itu kan kangen. Karena ketika setelah sekian bulan mungkin ada titik kejenuhan atau ibaratnya nggak bisa ngurung kumpul sama teman-temannya ini gimana nih Pak? Itu kan betul, Kang Betul nih, kita menciptakan kampus itu bukan mendesain kampus, bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat berinteraksi, terutama dalam kegiatan bagaimana dia belajar aspek sosial, berkelompok, himpunan, dan juga olahraga, diskusi. Sehingga tempat ini kita desain kan itu ya buka mungkin orang senang ke kampus. Nah, saya lihat fasilitas olahraga juga bertambah. Iya, kita kan ada olahraga, segala macam. Itu tujuannya adalah membuat akademik yang baik sehingga orang itu bukan ke kampus belajar pulang nggak, dia diskusi di kampus, ngobrol di kampus, olahraga di kampus. Istilah kuliah berarti ada. Itu, nah sekarang kan mereka cuma di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma belajar aja kan nggak mantep gitu lah. Sehingga wajar saja mereka itu sangat rindu dan kita juga rindu kok. Saya juga senangnya kalau melihat mahasiswa olahraga, berkerumun, ngobrol, diskusi. Sekarang nggak ada siapapun. Sunyi berarti Pak? Ya sunyi. Soalnya kan dosen-dosen yang boleh hadir, setelah berhadir kan juga masih ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, bisa di kampus. Tapi jujur saja, praktikum juga. Kemarin saya sempat buka praktikum, tapi kemudian baru kan lama lagi. Saya bilang mohon maaf sidang nih Kang sama seminar ini saya biasa sampaikan kemarin. Sidang sebenarnya itu sebaiknya sengaja selalu ring. Tapi karena kemarin kita naik lagi, sidang ditunda. Bukan sidang secara daring nih. Enggak, kita sidang tunda. Supaya apa? Nunggu kondisi. Karena informasinya sekarang udah di angka 400. Makanya. Maka saya terus terang ya, bilang sama Mas, daripada sidang daring, mendingan tunda. Bukan saking konsistennya kita pedulinya sama daring, wisuda pun ditunda. Oh, wisuda ditunda untuk tahun 2020. Mestinya wisuda itu kan 24 Oktober besok. Iya. Cuman saya bilang kok seperti ini kondisinya, kita ulurkan ke tanggal 7 November. Tapi ternyata Garut tidak semakin baik. Akhirnya kita tunda jadi tanggal 28 November. Nah, nih Kang Noto nih, kalau 28 November juga masih belum kondusif, saya bilang apa? Saya sudah berusaha semaksimal kalau mungkin. wisuda online mungkin nggak apa. Ya wisuda itu yang saya hindari. Saya nggak mau wisuda online, kasihan mahasiswa. Meskipun juga nanti mungkin hybrid ya, artinya maksudnya datang, orang tuanya tidak ke kampus. Tapi kan beda Kang Noto. Kalau kuliah itu kalau wisudanya online kan cuma di rumah kan nggak lucu ya. Dan dari rumah gitu. Anak saya juga begitu. Kan nggak asik, makanya saya pikir ingin diundur sampai 28 November. Tapi juga kan tidak baik diundur terus. Kesannya kan kita tidak serius. Ini saking kita inginnya suasana itu normal. Yang pertama, sidang saya bilang tunda. Seminar tunda. Karena beda. Tapi juga kita tidak mau menunda kemudian memaksakan pada saat kondisi tidak baik. Kita tunda sidangnya, nunggu kondisi normal. Praktikum juga ditunda. Karena nggak bisa praktikum dipaksakan. Dia kan harus menggunakan media kan. Tunda. Bisa baik sudah pun kita tunda. Tapi saya ada optimis ya. Semoga ini nggak terlalu lama lagi ya. 2 November. Ini saking kita inginnya melaksanakan juga secara normal. Ya kita sangat berharap semua jadi normal kembali dong. Ya. Cuma ini kan gimana pemerintah kan bukan pemerintah saja. Mungkin ada saran nggak Pak untuk kayak tadi mungkin masukan mahasiswa ketika merindukan suasana kuliah tatap muka, ada saran nggak atau pastilah buat anak-anak mahasiswa mengalami mungkin titik jenuh gitu kan menghadapi kuliah daring ini Pak? Iya sebenarnya juga kan sama saja saya juga begitu karena ya. Jadi ya barangkali sekarang kan banyak pilihan orang untuk menggunakan waktunya ketika jenuh ya
bisa lah menggunakan media untuk belajar yang lain, di materi yang lain kan, belajar sesuatu hal yang baru di YouTube dan lain-lain. Saya menurut saya sih sekarang hampir nggak ada alasan orang kemudian jadi diam diri, karena semua ilmu pengetahuan ada, bisa apa saja kan bisa lihat di YouTube ya. Nah itu jadi juga komunikasi juga digunakan media yang lain, tapi juga ya pastilah saya bilang beda rasanya normal dengan sekarang. Tapi kalau saya melihat ini suatu kesempatan bagus buat kita semua untuk bersiap diri menghadapi kondisi yang akan datang, sehingga lebih siap. Ya saya bilang dulu, mohon maaf itu dulu kita nggak yakin dosen senior itu bisa nggak ikuti teknologi. Ternyata setelah diuji bisa mereka karena tahu. Ya, jadi orang itu kan kadang-kadang mesti dipaksa nih kan atau dipaksa biasa bapak-bapak kita kemudian sebut saya juga hari ini kan ada 2 kegiatan ya, satu Zoom dipaksa sekaligus multitasking. Karena kita saya yakin kita udah biasa. Kalau ini sendiri Pak, mohon maaf nih, dari sekian ketika wabah corona mungkin baru masuk terus kira diberhentikan, ada nggak mahasiswa ibaratnya yang kadang ada yang terkena atau ibaratnya ini menjalani isolasi dari kita ada staff kita keluarganya kena. Keluarganya dia juga kena, jadi kita isolasi, nggak boleh ke kampus. Ini juga kemarin juga kalau salah itu akibat dari berkian jauh atau lokal kan lokal. Ya saya tahu di sekitar rumah juga ada yang kena gitu. Jadi enggak, karena dan juga anaknya itu kerjanya di luar Garut, anaknya pulang, itu memang jadi penyebabnya. Jadi saya juga belum dapat laporan secara khusus berapa anak ini yang mendapatkan kena terdampak, tapi rasanya baik-baik saja. Karena anak kita masih udah seger-seger deh, kuat-kuatnya, hebat-hebat ya. Emang yang paling penting itu imun Pak. Ya itu imun, itu mah bahagia, gembira. Ketika kita bisa menghadapi situasi seperti ini, jangan cuma stres. Insya Allah lah cara daya tahan tubuh kita meningkat dengan sendirinya. Ketika kita udah stres panik memang otomatis tuh menurun. Nah ini juga yang kita kerjakan, kita menambahkan mencarikan beasiswa, karena kan banyak orang tua terdampak nih. Ini itu kalau dapat 700 orang dan kebetulan UKT itu ujian udah boleh tetap, jadi pemerintah mau bantu per mahasiswa itu 24 juta dari Kementerian. Sebenarnya jatah kita sedikit, tapi kita kalau kemana-mana aja kita dapat 700, jadi mahasiswa kan dapat 24 juta untuk semua mahasiswa. Tidak lah, mahasiswa kita udah 7.000. Jadi kan dulu maksudnya untuk ada kriteria khusus nggak Pak untuk mahasiswa berprestasi? Juga. Jadi dulu idenya pemerintah membuat pengumuman, kita share ke mahasiswa, ya. Mereka yang mengajukan, belum sebanyak itu. Cuman bedanya, saya juga udah nggak nyangka ternyata ada kesempatan. Bedanya dulu kita cuma menjatah 175. Kemudian kita ngobrol ketemu sama teman-teman anggota DPR RI yang banyak yang punya koneksi, kalau kita bilang sama beliau, akhirnya kita dapat sampai 700. Dan itu tidak dipotong spesial pun oleh kita. Jadi mereka uang itu masuk ke rekening kampus. Jadi mereka jalan kemudian mereka tinggal SPP-nya dipakai SPP dulu. Langsung menggunakan SPP dulu berarti Pak. Iya. Begini Pak, kalau untuk seperti tadi yang disampaikan untuk ada bantuan pemerintah segala rupa, nah apakah ini menjadi motivasi nggak buat mahasiswa ketika misalkan ini ibaratnya nggak nyangka saya dapat nah itu mungkin ada teman-teman yang lain, saya temen atau iya pasti lah begitu. Waktu pertama juga saya bilang bahwa yang masuk kita 7.000, yang dapat cuma 300, ya pastilah berdarah-darah. Yang 300 senang, yang 6.700 marah. Gitu ya. Dia bilang makanya dibuka silakan yang mengajukan. Kita itu memberikan motivasi pada posisi apapun, jelek apapun, saya selalu bilang pendidikan tidak berhenti. Ya kenapa? Ini kan akan mempengaruhi generasi berikutnya. Jadi tetap dijalankan dengan segala macam keterbatasan, tapi tetap jalan gitu. Ini yang ini kan. Dan juga pemerintah kan macam-macam, ada dari kota juga masih masalah. Kenapa? Yang masih baru belum dapat. Yang lama sudah dapat. Pasti kan protes. Tunggulah, saya sabar. Karena juga ini lagi diproses di kita. Gitu. Ya kalau mereka sudah dapat pada sebulan yang lalu kan ya. Ini belum. Ini kan hal yang menurut saya alamiah, karena kita ini bangsa yang besar ya, yang banyak sekali. Jadi nggak bisa sekarang lagi banyak. Ada kakak sekaligus beres semuanya nggak bisa gitu. Tapi ya bertahap lah. Semoga untuk close statement Pak, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Kabupaten Garut khususnya di dunia pendidikan ataupun masyarakat umum lah dalam situasi pandemi seperti ini, motivasi ataupun dorongan kepada masyarakat saya. Jadi kan ini masalah ini kan bukan hanya terdampak tentang dunia kampus ya, jadi hampir semua bidang pendidikan, level pendidikan paling rendah sampai
ini merupakan salah satu musibah, tapi juga kemudian jangan karena musibah menjadi berkecil hati, terus semangat, karena juga merupakan kesempatan kita, peluang kita untuk melakukan inovasi, perbaikan, mencoba sistem yang ada, sehingga kita benar-benar menjadi masyarakat yang masyarakat digital, masyarakat yang siap menghadapi era ke depan, sehingga kita tidak ketinggalan. Nah, tidak ketinggalan berarti kita bisa sejajar dengan masa-masa lain. Cuma memang ini tidak sederhana, ini perjuangan, pengusaha, kelasnya kita semua semakin memberikan semangat. Saya juga Pak Kamal itu juga bingung ya, karunya ya mahasiswa kumaha, dosen kumaha. Ya terus ya kita mau apa? Yang penting ininya mah jangan menyerah Pak ya. Yang penting itu pendidikan tidak boleh berhenti pada kondisi apapun. Karena itu akan berpengaruh banyak ke masa depan kita dan masa depan anak kita. Terus Apalagi sebagai generasi penerus bangsa kan. Oh iya. Terus semangat, terus saya juga bilang ini, tetap sehat, sehat, kuat, hebat. Itu Koni ya. Iya. Juga tetap semangat, jangan lupa supaya kita jadi lebih bermanfaat. Itu saja dari saya, terus semangat, belajar, tidak boleh berhenti. Itu tiba. Kita anak orang yang cendekia, kita akan pasti akan mencari inovasi, kreativitas yang bisa menjaga proses pembelajaran harus tetap berjalan. Itu kan. Tenang lah Suri ya. Tetap gembira dan bahagia, senyum terus. Oke, terima kasih pembicaraan kali ini barusan closing statement dari Pak Rektor Universitas Garut. Acara kita tutup, sampai jumpa di episode berikutnya dan tema yang lain. Terima kasih, saya Kang Noto, pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.